Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Putri Handayani, NPM 2201060001, Program Studi Tadris Matematika, kelas TPMA semester 2. Di sini saya akan membahas tentang aturan rantai. Bayangkan percobaan mencari turunan fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Kita dapat mencari turunan itu, tetapi pertama kita harus memperkalikan 60 faktor kuadrat 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 60, dan kemudian mendiferensiasikan polinomial yang dihasilkan, atau bagaimana tentang percobaan mencari turunan gx sama dengan sin 3x. Kita mungkin mampu menggunakan beberapa identitas trigonometri untuk mereduksikannya menjadi sesuatu yang tergantung kepada sin x serta cos x, dan kemudian menggunakan aturan-aturan dari subbab sebelumnya. Untunglah terdapat cara yang lebih baik. Setelah mempelajari aturan rantai, kita akan mampu menuliskan jawaban f aksen x sama dengan 60 kali 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 60 kali 4x min 4, dan g aksen x sama dengan 3 cos 3x. Aturan rantai demikian pentingnya sehingga kita akan jarang lagi mendiferensiasikan fungsi tanpa menggunakannya. Diferensiasi fungsi komposit. Jika Ida dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Tini dan Tini dapat mengetik 3 kali lebih cepat daripada Dono, maka Ida dapat mengetik 2 kali 3 sama dengan 6 kali lebih cepat daripada Dono. Tinjauan fungsi komposit Y sama dengan F kali G kali X. Jika kita misalkan U sama dengan GX, maka kita dapat memikirkan F sebagai fungsi U. Misalkan bahwa FU berubah 2 kali kecepatan U, dan U sama dengan GX berubah 3 kali kecepatan X. Seberapa cepat perubahan Y? Pernyataan Y sama dengan FU berubah 2 kali kecepatan U, dan U sama dengan GX berubah 3 kali kecepatan X dapat dinyatakan kembali sebagai dy per du sama dengan 2 dan du per dx sama dengan 3. Sama halnya seperti dalam alinea sebelumnya, kelihatannya seperti laju-laju diperkalikan, yakni laju perubahan Y terhadap X seharusnya sama dengan laju perubahan Y terhadap U dikalikan laju perubahan U terhadap X. Dengan lain perkataan, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Ini memang benar, dan kita akan menguraikan secara singkat pembuktian pada akhir subbab ini. Hasilnya disebut aturan rantai. Teorema A aturan rantai. Misal Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit f.g yang didefinisikan oleh f.g kali X sama dengan F kali G kali X adalah terdiferensiasikan di X, dan f.g aksen X sama dengan F kali G kali X G aksen kali X, yakni df G kali X sama dengan F kali G kali X G aksen X, atau dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Penerapan aturan rantai. Kita mulai dengan contoh 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60 yang diberikan pada permulaan subbab ini. Contoh, jika Y sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 60, carilah dxy. Penyelesaian. Kita pikirkan Y sebagai pangkat ke-60 suatu fungsi X, yakni Y sama dengan U pangkat 60 dan U sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Fungsi sebelah luar adalah fu. Maka di sini FU sama dengan U60, dan fungsi sebelah dalam adalah U sama dengan GX, maka sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi dxy sama dengan dx F kali G kali X, sama dengan di sini FU
F kali U, G kali X. Di sini kan F-nya yaitu kita turunkan turunan dari FU ini, maka menjadi 60U pangkat 59. GX-nya di sini 2X kuadrat min 4X, maka di sini kita turunkan menjadi 4X min 4 sama dengan kita turunkan lagi 60. Ini turunan dari GX-nya 2X kuadrat min 4X plus 1. Ini tadi kita masukkan U-nya ya. U-nya yaitu 2X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 59 turunan dari U-nya ini tadi dikali ini turunan dari GX, maka 4X min 4. Contoh yang kedua, jika Y sama dengan 1/2X pangkat 5 min 7 pangkat 3, carilah dy per dx. Penyelesaian pikirkan seperti ini. Y sama dengan 1/u pangkat 3, maka kalau kita hilangkan pernya maka menjadi sama dengan pangkatnya ini menjadi min u pangkat min 3 dan u sama dengan 2x pangkat 5 min 7. Jadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx, maka sama dengan di sini turunan dari 3u, maka min 3u pangkat min 4 kali turunan dari u nya yaitu 10x pangkat 4. Jika kita buat menjadi bentuk seperti ini lagi, maka di sini menjadi min 3 per pangkatnya menjadi positif, maka menjadi min 3 per u pangkat 4 dikali 10x pangkat 4. Maka di sini sama dengan min 30x pangkat 4 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4. Contoh yang ketiga, carilah d per dx 1/2x min 1 pangkat 3. Penyelesaian di sini d per dx 1/2x min 1 pangkat 3 sama dengan d per dx. Di sini kita tuliskan ininya u, maka pangkatnya menjadi positif, maka menjadi karena dihilangkan pernya ya, maka di sini 2x min 1 pangkat min 3 sama dengan kita turunkan min 3 kali 2x min 1 pangkat min 3 kurang 1, maka sama dengan d per dx 2x min 1 sama dengan 6 per dx min 1 pangkat 4. Menerapkan aturan rantai lebih dari satu kali. Kadang-kadang ketika kita menerapkan aturan rantai terhadap fungsi komposit, kita temukan bahwa diferensiasi fungsi sebelah dalam juga memerlukan aturan rantai. Dalam kasus seperti ini, kita cukup harus menggunakan aturan rantai untuk kali yang kedua. Di sini contoh, cari dx sin kurung tertutup cos x kuadrat. Maka penyelesaian di sini dx sin cos x kuadrat sama dengan turunan dari sin adalah cos, maka cos x kuadrat dikali turunan dari cos ini min sin x kuadrat kali 2x. Maka di sini yang ini kita pindah ruas, akan menjadi di sini akan menjadi sin kali 2x kan, berarti kan menjadi min 2x sin x kuadrat dikali ini kita akan di sini cos x kuadrat. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.